Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Tetap semangat ya untuk belajar hari ini. Semangat, semangat, yes! Hari ini kita akan belajar mengenai ekosistem. Mari kita simak video berikut ini. Kompetensi dasar yaitu 3.5 analisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. KD 4.5 membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri dari bagian yang hidup dan bagian tak hidup. Bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antar makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut dengan ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Adalah makhluk hidup tunggal. Tempat individu tinggal disebut dengan habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tanaman teratai, dan populasi lumut. Adapun komunitas adalah populasi makhluk hidup suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Terdiri dari dua bagian. Yang pertama, komponen ekosistem biotik dan komponen ekosistem abiotik. Komponen ekosistem yang pertama adalah komponen biotik. Komponen biotik merupakan komponen yang terdiri dari makhluk hidup dalam suatu ekosistem, contoh manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu yang kedua yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik yaitu komponen yang terdiri atas bahan-bahan tak hidup, yaitu meliputi komponen fisik dan komponen kimia pada suatu ekosistem. Contohnya, tanah, air, udara, dan energi. Selanjutnya, macam-macam ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alamiah dan ekosistem buatan. Pengertian dari ekosistem alamiah adalah ekosistem
dengan sendirinya tanpa adanya campur tangan manusia. Ekosistem alamiah terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem air dan ekosistem darat. Contoh dari ekosistem air yaitu ekosistem air tawar, contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Lalu, ekosistem air asin, contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Ekosistem darat, contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Selanjutnya, yaitu ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, sawah, kebun, dan pegunungan. Materi berikutnya yaitu penggolongan hewan. Penggolongan hewan terdiri dari herbivora, karnivora, dan omnivora. Kelompok hewan yang pertama yaitu herbivora. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan herbivora terdiri atas gigi seri dan gigi geraham. Dan hewan herbivora tidak memiliki gigi taring. Contoh hewan yang termasuk kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Hewan yang kedua yaitu karnivora. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan yang buas dan liar. Hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Hewan yang termasuk dalam kelompok ini contohnya harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. Kelompok hewan yang terakhir adalah omnivora. Kelompok hewan omnivora ini merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Hewan omnivora memiliki gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Contoh dari hewan omnivora adalah beruang, orangutan, gorila, dan siamang. Materi berikutnya yaitu daur hidup hewan. Pada perkembangbiakan, hewan mengalami pertumbuhan yang beraneka macam.
Hewan yang dilahirkan sudah memiliki bentuk seperti induknya, hanya saja ukurannya masih kecil, sehingga membutuhkan waktu untuk menjadi hewan seperti induknya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Setiap hewan mengalami beberapa tahapan yang khas. Daur hidup bermacam-macam. Ada yang mengalami perubahan bentuk dan ada yang tidak. Hidup hewan terdiri dari daur hidup tanpa metamorfosis dan daur hidup dengan metamorfosis. Daur hidup tanpa metamorfosis. Hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut daur hidup tanpa metamorfosis. Contohnya pada ikan dan kadal. Selanjutnya, daur hidup dengan metamorfosis. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perubahan hewan yang sangat berbeda bentuknya dibandingkan pada saat lahir. Contoh metamorfosis sempurna terjadi pada hewan kupu-kupu dan katak. Daur hidup katak. Anak-anak sudah tahu hewan katak? Ya, katak merupakan hewan amfibi di mana hidup di dua alam, yaitu di darat maupun di air. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur katak menetaskan berudu atau nama lainnya adalah kecebong. Kecebong memiliki insang, mulut, dan ekor sehingga dapat berenang dalam air. Kecebong akan tumbuh selanjutnya bermetamorfosis. Metamorfosis dimulai dari perkembangan kaki belakang, kemudian muncullah kaki depan. Paru-paru akan berkembang, kemudian kecebong mulai berenang di permukaan air untuk bernafas. Pada katak, ekor terserap oleh tubuh sebagai fase akhir dari metamorfosis. Urutan daur hidup katak adalah telur berubah menjadi berudu, lalu berubah menjadi katak berekor. Katak berekor berubah menjadi katak muda dan selanjutnya menjadi katak dewasa. Daur hidup hewan berikutnya yaitu kupu-kupu.
Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur, lalu telur menetas menjadi larva atau ulat, lalu berubah menjadi kepompong atau pupa, lalu berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan dari Bu Vina. Bagaimana? Menarik tidak video tadi? Jangan lupa untuk selalu belajar dan menjaga kesehatan ya. Sampai bertemu di video berikutnya. Dadah!